Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, baik Pak. Oke, sebelumnya apakah kalian tahu kenapa kalian berada di sini hari Tahu, ini? Pak. Oke. Jadi saya melihat akhir-akhir ini kalian ini seperti sedang saling menjauhi gitu satu sama lain. Apakah benar perkataan Bapak seperti itu? Benar Pak. Iya Pak, benar. Baik. Jadi Bapak ingin mencoba membantu kalian berdua melalui proses mediasi. Apakah kalian berminat? Baik Pak, boleh. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik sih. Oke. Jadi mediasi bisa menjadi sarana yang cocok untuk membantu menyelesaikan perbedaan ini. Dalam mediasi kita akan mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kalian berdua. Nah, apakah kalian setuju untuk mencoba mediasi ini? Tapi bagaimana Pak jika saya sama Reval tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi ini? Jika kalian tidak mencapai kesepakatan, itu bukan berarti kalian gagal. Jadi mediasi ini bersifat sukarela. Artinya kalian berdua memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak. Namun dengan adanya mediasi, setidaknya kalian telah mencoba menyelesaikan masalah yang kalian hadapi sekarang. Oke Pak. Saya mengerti. Oke, jadi dalam mediasi ini kita akan mengikuti beberapa aturan seperti mendengarkan dengan aktif, menghormati pendapat satu sama lain, dan mencari solusi untuk saling menguntungkan. Jika kalian memiliki kekhawatiran atau hal lain yang ingin kalian sampaikan, jangan ragu untuk memberitahu kepada saya. Oke? Ya, baik. Oke Pak. Baik, dalam layanan mediasi ini kita memegang asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini menjamin semua data atau informasi atau cerita kalian yang terkait dengan masalah kalian. Jadi tidak perlu khawatir, hanya kita bertiga saja yang mengetahui permasalahan ini. Bagaimana? Paham? Paham. Oke, bagus. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menghadapi tantangan atau masalah yang harus kita hadapi. Apabila masalah itu tidak dihadapi, masalah itu akan berdampak pada diri kita, seperti yang sedang kalian alami. Nah, sekarang Bapak akan bertanya nih kepada kalian, apakah dari kalian ada yang ingin menceritakan terlebih dahulu masalah kalian? Saya Pak ingin menceritakan lebih dahulu. Jadi kita berdua sahabatan Pak. Tapi saya tidak tahu akhir-akhir ini saya merasa Reval mulai mengganggu saya Pak. Dia terus menerus menggoda saya dan memicu kemarahan saya, seperti mengolok-olok sampai membawa orang tua saya. Bukan itu saya Pak. Dia juga mengganggu saya di depan teman-teman. Saya merasa tidak dihargai Pak. Oh, jadi kamu diolok-olok gitu sama Reval. Oke, baik. Sekarang giliran kita mendengarkan penjelasan dari Reval. Bagaimana Reval pendapat kamu? Menurut saya sih itu nggak benar Pak. Maksud saya tuh, saya cuma bercanda. Oke, mungkin ya sedikit kelewatan karena kan saya tahu ya karena kita sudah bersahabat lama tapi kenapa akhir-akhir ini dia selalu mengalami kemarahan dan terlalu sensitif. Jadi akhir-akhir ini menurut Reval, api ini sangat sensitif ya? Ya, betul. Oke, baik. Saya mengerti bahwa ada perbedaan persepsi di antara kalian. Penting bagi kita untuk menghormati perasaan dan batasan satu sama lain. Apakah kalian berdua bersedia untuk mencoba memahami perspektif masing-masing? Ya, saya bersedia mencoba memahami mengapa dia melakukan itu Pak. Meskipun saya tetap merasa tidak nyaman dengan kelakuannya Reval. Ya, saya juga bersedia Pak mencoba melihat dari sisi dia. Ya, meskipun saya mungkin agak kelewatan tapi ya menurut saya sih meskipun dia berasa terlalu berlebihan, ya saya juga bersedia Pak. Oke, terima kasih atas keterbukaan kalian. Sebagai langkah pertama, mari kita berusaha untuk berbicara satu sama lain dengan sopan dan menggunakan perasaan kita dengan jelas. Ketika ada konflik, cobalah untuk menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung atau melukai satu sama lain. Gimana? Baik Pak, saya akan mencoba untuk mengungkapkan perasaan saya tanpa meledak Pak. Oke,
saya juga berusaha untuk orang kesalahan saya, dan ya saya akan lebih berhati-hati lagi. Itu sikap yang baik. Selanjutnya kita juga perlu mencari solusi bersama untuk mencegah konflik ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Apakah kalian memiliki ide atau saran tentang cara mengatasi masalah ini? Ya mungkin dari saya, kita bisa membuat kesepakatan untuk tidak saling mengganggu dan menghina satu sama lain, apalagi sampai membawa nama orang tua saya. Ya, saya setuju. Kita juga bisa melakukan masalah ini pada bulan pengawas, pengawas sekolah tentunya, jika tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dan saya pun akan berusaha menyelesaikan masalah ini sendiri. Yaitu adalah usulan yang bagus ya. Jadi mari kita mencoba kesepakatan ini dan berkomunikasi secara terbuka jika permasalahan ini muncul lagi. Ya pasti ya. Sekarang saya ingin tahu, sudah berapa lama kalian bersahabat? Kurang lebih 3 tahun. Waduh. Jadi cukup lama ya. Kan sangat disayangkan gitu kalau persahabatan kalian ini tuh menjadi hancur hanya karena masalah seperti ini. Dari mediasi kita hari ini, kita bisa tahu pentingnya untuk mengungkapkan perasaan dengan jelas dan tanpa memprovokasi. Ya kan? Ya. Iya Pak, saya menyadari pentingnya komunikasi dalam apapun itu. Bagus, Raffi. Sekarang setelah kita melakukan proses mediasi dan mencari solusi yang baik, saya ingin membawa kalian ke tahap penting selanjutnya, yaitu saling meminta maaf satu sama lain. Apakah kalian berdua siap untuk melakukannya? Ya Pak, saya siap untuk minta maaf pada Raffi sekarang. Ya, atas kata-kata yang mungkin telah menyakiti perasaannya. Mungkin selama ini sikap saya kurang dewasa Pak, saya tidak menyadarinya. Saya juga akan minta maaf dengan terus kalinya. Saya juga siap meminta maaf kepada Reval Pak atas sensitifnya sikap saya yang telah membuat saya tidak merasa nyaman. Bagus. Saling meminta maaf adalah bagian penting dari proses penyelesaian konflik dan memperbaiki hubungan. Jadi, Raffi, apakah kamu bisa memulai dengan meminta maaf kepada Reval? Dulu Pak, Reval, maafin saya atas kata-kata yang saya ucapkan dengan emosi yang tidak terkontrol. Oke Raffi, maafin saya juga ya atas kata-kata saya yang saya tidak tahu atau itu menyakiti hati Anda, dan saya juga tidak tahu kalau sikap saya kurang dewasa. Saya minta maaf. Ya. Itu adalah langkah yang baik. Kalian berdua telah memperlihatkan keberanian dan kedewasaan dalam meminta maaf satu sama lain. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan hubungan kalian. Apakah kalian berdua merasa lega setelah meminta maaf? Alhamdulillah Pak, saya cukup merasa lega. Ya Pak, saya merasa lebih lega sekarang setelah minta maaf pada si Raffi. Ya, saya berharap kita bisa melanjutkan persahabatan dan tidak seperti itu lagi. Oke, saya senang mendengarnya ya. Sesi mediasi kita sudah mendekati akhir. Saya sangat mengapresiasi kerja keras dan kerja sama kalian selama proses ini. Kalian telah berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kalian berdua. Jadi saya harap kalian berdua ini dapat melaksanakan kesepakatan ini dengan penuh komitmen. Jika suatu saat ada permasalahan yang sulit diselesaikan, ingat bahwa kalian bisa mencari bantuan dari pihak ketiga seperti saya atau guru lainnya. Tujuannya tentu saja kami ini adalah membantu kalian mengatasi masalah dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di tempat ini. Baik Pak, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Bapak karena melalui layanan mediasi ini hubungan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, jangan sungkan menemui saya. Saya tetap berada di ruangan ini. Oke, ya baik Pak. Terima kasih sekali lagi. Saya harap Bapak bisa jadi tempat mediasi seperti akan lain masalah seperti kita dan anak lain. Oke. Ya. Kami pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya. Ya, makasih. Ini ya. Betul.